Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Haura Nabila Syafia dengan NIM 2210861010. Para audiens sekarang bertanya-tanya, ini mau buat video apa sih? Mau video ngomong-ngomong apa sih? Kita bincang apa sih kali ini? Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Haura, akan menyampaikan suatu informasi yang menarik, yaitu teks informatif speech. Nah, kalian kepo nggak sih, materi apa sih yang bakal saya bawain? Oke, jadi di video ini kita boleh ya agak sok asik karena saya akan menyampaikan suatu informatif speech kepada para audiens. Baik, langsung saja kepada materinya, yaitu efek media sosial terhadap gaya komunikasi terhadap mahasiswa. Nah, mungkin judulnya itu terkesan kayak halah, paling bagaimana media sosial itu mempengaruhi secara simpel aja. Nah, salah. Di sini saya akan membahas berdasarkan research saya pribadi dan research saya di internet. Nah, saya mau sharing banget nih. Pernah nggak kalian berada dalam satu kelompok diskusi, tetapi semua komunikasi itu dilakukan dalam grup WhatsApp? Nah, jangan jauh-jauh aja nih. Kalau kita misalnya kuliah nih, kan ada tuh kuliah kita cuma di grup WhatsApp. Atau pernah nggak sih kalian lagi ngumpul circle kalian, terus kalian bahas sesuatu, tapi kalian bahasnya di HP? Wah, pasti pernah ya. Saya sih pernah ya pribadi. Nah, bahkan saat sedang duduk bersebelahan aja kita chat-chatan, tapi jangan jauh-jauh. Aku nih, saya Haura, kalau di rumah itu kalau misalnya bunda ngasih tahu Haura, nah tolong ini, itu lewat HP. Jadi serba digital deh sekarang, padahal itu satu rumah. Oke, lanjut. Atau pernahkah kalian merasa lebih nyaman menyampaikan pendapat lewat Instagram story maybe daripada berbicara langsung nih atau berinteraksi langsung di kehidupan nyata? Nah, fenomena ini bukan kebetulan. Ini adalah salah satu bentuk nyata bagaimana perubahan gaya komunikasi mahasiswa, atau bukan mahasiswa deh, bagaimana perubahan gaya komunikasi manusia pada era digital saat ini. Nah, hari ini saya ingin membagikan informasi mengenai bagaimana media sosial itu mempengaruhi gaya komunikasi manusia atau mempengaruhi gaya komunikasi masyarakat saat ini. Nah, topik ini sih sangat relevan ya, karena hampir semua dari kita itu menggunakan media sosial. Bahkan untuk berkomunikasi pun kita tidak terlepas dari media sosial. Nah, baik itu untuk secara hiburan, edukasi, bahkan untuk tugas kuliah. Nah, untuk kita nih para mahasiswa yang mau komunikasi, nggak terlepas banget kan yang namanya dari medsos. Jangan jauh-jauh deh, tugas bicara publik kali ini kan terkait dengan medsos. Nah, tujuan saya di sini menyampaikan informasi mengenai efek gaya komunikasi ini bukan untuk mengajak para Anda semua untuk menyukai sosmed, bukan. Tetapi di sini saya ingin menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi secara objektif dan berdasarkan data yang ada. Baiklah, di sini saya akan membahas 3 hal utama. Yang pertama, di sini saya akan membahas perubahan dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi kalau misalnya media sosial ini nggak hanya merubah komunikasi verbal atau lisan, tetapi dalam gestur. Bagaimana sih gestur yang emang lagi hype sekarang? Nah, itu juga berpengaruh loh. Yang kedua, pergeseran preferensi atau pandangan dari komunikasi langsung ke komunikasi digital dan dampaknya terhadap keterampilan komunikasi formal mahasiswa. Di sini sih saya nggak membahas orangnya siapa, tetapi karena saya pribadi mahasiswa dan saya melihat itu secara langsung, nih mahasiswa, teman-teman saya, orang-orang yang di sekeliling saya, maka dari itu saya memilih audiensnya mahasiswa. Nah, oke, kita lanjut aja nih ke isinya, jangan berlama-lama. Jadi, perubahan gaya komunikasi verbal dan non-verbal. Sebelum itu, komunikasi verbal apa? Nah, komunikasi verbal itu yang lagi saya lakukan, yaitu menyampaikan komunikasi dari lisan, kata-kata, penyampaian dengan bahasa yang baik. Kalau non-verbal apa? Non-verbal nih, ini dan gestur muka. Nah, jadi media sosial itu telah memperkenalkan gaya komunikasi yang lebih singkat, cepat, real time, dan seringkali bersifat simbolik. Dulu kalau kita emosi itu dilakukan secara langsung kan, kayak ih aku marah gitu dengan muka kita. Sekarang jangan jauh-jauh, dari HP kita udah tahu tuh orang marah. Jangan jauh-jauh, kalian sama gebetan kalian atau sama teman-teman kalian nih, kalau typingnya udah singkat itu ini dia marah nih. Oke. Nah, namun sekarang komunikasi kita itu cenderung bersifat datar sih, karena kalau di HP itu kita itu nggak tahu ini mereka marah kah, ini dia emang lagi bad mood kah. Jadi kita tuh banyak praduga kalau kita melakukan komunikasi di media sosial atau secara online dan secara digital. Nah, dalam interaksi langsung, yang mana kita itu bisa merasakan suasana atau melihat ekspresi lawan bicara secara langsung dan menanggapinya secara spontan. Nah, tetapi di media sosial kita cenderung
menyunting, bahkan mengedit, dan memilih kata, bahkan menghindari percakapan yang terasa canggung. Hal yang membuat banyak orang atau khususnya mahasiswa yang kesulitan dalam membangun kedekatan atau interaksi secara dunia nyata. Oke, di sini saya sudah menggunakan kacamata yang mana di sini kita akan mengulas lebih serius tentang bagaimana efek gaya komunikasi pada era digital sekarang, khususnya di media sosial. Nah, selanjutnya itu ada pergeseran preferensi komunikasi. Sebuah riset terbaru dari Pew Research Center pada tahun 2023 itu menyebutkan bahwa 72% mahasiswa lebih memilih komunikasi melalui pesan teks ataupun media sosial dibandingkan dengan berinteraksi secara langsung, bahkan dengan teman dekat maupun dosen. Mengapa? Karena komunikasi digital dianggap lebih aman. Mengapa aman? Tidak mengharuskan respon langsung mungkin? Betul. Karena di saat kita melakukan interaksi atau mengirimkan pesan secara online itu tidak mengharuskan adanya responsivitas kita terhadap pesan tersebut. Nah, di sini akan memberikan ruang waktu berpikir si penerima pesan ini sebelum menjawab. Kita juga merasa punya kontrol lebih besar atas apa yang ingin kita katakan gitu. Namun konsekuensinya kita akan semakin jarang melatih keterampilan berbicara spontan seperti saat diskusi di kelas ataupun presentasi. Jadi kita mungkin ada nih beberapa teman yang lebih aktif kalau ngomongnya di chat atau kalau di platform-platform Instagram lebih jangan jauh-jauh. Saya bakal contohkan tentang kalau misalnya di Instagram second account itu kita bakal ekspresif, bakal responsif, bakal interaktif. Tetapi ketika di dunia nyata itu kita introvert, terkesan kayak mau bahas apa ya sama orang-orang. Tetapi kita di sosial media itu kita sangat interaktif dan sangat friendly abis gitu. Nah, yang mana ini membuat banyak mahasiswa ini merasa gugup atau tidak percaya diri harus berbicara di depan umum karena mereka terkesan sudah aman dan nyaman di media sosial. Jadi selanjutnya dampak terhadap keterampilan komunikasi formal. Nah, kebiasaan berbicara yang santai dan informal di media sosial perlahan terbawa ke dalam konteks akademik. Nah, misalnya banyak mahasiswa yang saat ini ketika ingin mengirimkan pesan pada dosennya itu atau mau mengirimkan pesan terkait misalnya bimbingan atau ingin menanyakan informasi lebih lanjut itu banyak yang tanpa terstruktur gitu. Bahkan ada yang sampai tidak memperhatikan etika komunikasi. Wah, itu jangan ditiru ya teman-teman semua. Yang mana dalam survei kecil itu saya pernah lakukan kepada teman-teman saya. Ini bukan saya menjelekkan ya, tetapi itu rata-rata kami kayak, bahkan saya itu kami kebingungan kayak ini udah betul nggak ya. Jadi mungkin 50% dari persentasinya dari teman-teman saya itu mengaku itu kesulitan menyusun pesan secara tersusun atau terstruktur kepada dosen. Nah, kemampuan menyampaikan ide secara runtut dan profesional menjadi semakin jarang diasah nih kalau kita terlalu sibuk dengan sosial media karena kita terbiasa dengan komunikasi yang singkat dan tidak terstruktur. Padahal dalam dunia kerja nanti, kemampuan komunikasi formal adalah salah satu kunci penting untuk bisa bersaing secara profesional. Nah, sebagai kesimpulan ini, kita telah melihat bahwa media sosial itu membawa perubahan yang sangat kompleks, besar pada gaya komunikasi mahasiswa. Pertama, komunikasi menjadi lebih simbolik dan kurang ekspresif secara langsung. Yang kedua, banyak dari kita yang lebih memilih komunikasi digital dibandingkan dengan tatap muka. Saya pribadi juga sih. Dan yang ketiga, kebiasaan ini mulai berdampak pada kemampuan komunikasi formal. Jadi media sosial itu jangan dijadikan musuh, tetapi itu tergantung dari kita bagaimana kita memanfaatkan media sosial dengan secara bijak dan kritis. Jangan sampai media sosial itu menjadi bumerang nih bagi kita atau tantangan nih bagi kita untuk menjadi mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, tapi sebagai mahasiswa juga kita perlu sadar dalam menggunakannya. Kita harus tetap melatih komunikasi kita secara langsung. Jangan cuma berani di sosial media aja. Membangun kemampuan keberanian berbicara. Nah, di sini nih banyak nih teman-teman yang merasa kayak aku lebih nyaman ngobrol di Instagram, aku lebih nyaman ngomong di close friend maybe. Nah, tetapi di sini kita harus mengasah juga kemampuan atau keberanian kita untuk tampil secara percaya diri secara langsung. Nah, dan yang mana yang paling penting menjaga etika komunikasi di dalam dunia akademik. Kebanyakan nih kalau udah gara-gara media saat ini, etika berbicara, etika kita untuk menyampaikan pesan kepada baik itu dosen, baik itu cutting, itu kadang banyak yang tidak sesuai. Nah, karena suatu saat nanti kita tidak bisa mengandalkan emoji untuk menyampaikan ide di ruang rapat. Kan gak mungkin nih kita kalau lagi ketawa pakai emot nangis. Ayo loh. Atau mengetik LOL untuk merendahkan ketegangan saat presentasi skripsi. Oke.